Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Lestari Biru. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kondas Bumi Antariksa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Jainuddin MPD. Silahkan menyimak teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian sumber daya alam. Tentu tidak asing bagi kita untuk mendengarkan tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sederhananya, ini adalah semua hal yang kita dapatkan dari alam untuk hidup dan berkembang. Contohnya air, udara, tanah, mineral, maupun benda hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Segala sesuatu yang berasal dari alam dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, agar hidup manusia tetap sejahtera, agar tetap dapat berkembang dengan baik. Di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Pertama, berdasarkan pemulihannya. Apa saja sumber daya alam berdasarkan pemulihannya? Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang jika persediaannya habis dapat segera tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya apa? Pertama, ada hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang sulit atau bahkan tidak bisa tersedia sebab membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaharuinya. Contohnya minyak bumi, benda-benda tambang seperti batu bara dan timah. Lalu ada jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Apa saja? Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik. Sumber daya alam ini meliputi benda-benda yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya ada hewan, tumbuhan, yang juga disebut sumber daya alam nabati, serta mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sebutan lain dari sumber daya alam non hayati ialah sumber daya alam abiotik, yang materinya meliputi benda-benda tak hidup seperti tanah, air, serta bahan-bahan tambang, udara, dan mineral. Di sini juga ada sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Jenis sumber daya alam berdasar kegunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Artinya, sumber daya alam ini yang materinya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat benda lain yang memiliki nilai guna tinggi, contohnya hasil hutan seperti kayu, karet, dan beberapa jenis batuan lainnya. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam yang memiliki potensi atau materi untuk menghasilkan energi sebagai penunjang hidup manusia. Salah satu contoh penghasil energi adalah sinar matahari, yang selain memiliki manfaat untuk menyinari alam semesta, juga berguna sebagai pembangkit listrik. Sekarang sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya. 1. Sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam yang tidak dikenakan biaya untuk mendapatkannya. Manusia dapat menikmati sumber daya alam tersebut tanpa pengorbanan sekecil apapun, sebab materinya sudah tersedia dan dapat ditemukan di mana saja, contohnya udara, angin, dan tanah. Kedua, sumber daya alam ekonomis tinggi. Artinya, sumber daya alam yang membutuhkan pengorbanan serta biaya yang relatif tinggi untuk mendapatkannya. Apa saja? Yaitu Contohnya adalah benda-benda tambang seperti emas, perak, dan intan. Jadi kita memerlukan yang namanya usaha untuk bisa mendapatkan benda-benda tersebut.
untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang terakhir ada sumber daya alam ekonomis rendah. Sumber daya alam ini memerlukan biaya rendah untuk mendapatkannya, serta persediaannya juga sudah cukup banyak. Contohnya adalah bahan-bahan bangunan seperti pasir dan batu. Sekarang ada jenis sumber daya alam berdasarkan lokasi. Pertama, sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam yang materinya dapat kita temukan di permukaan bumi, contohnya tanah, bahan galian, dan hasil hutan. Kedua, sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam ini dapat kita temukan di wilayah perairan, contohnya rumput laut, ikan, serta mutiara. Lalu, ada manfaat sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama, sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan bakar. Sumber daya alam seperti kayu, batuan, dan pasir dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan dasar untuk membangun tempat tinggal. Sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang dan batuan juga berpengaruh dalam pengembangan teknologi. Dan sumber daya alam juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Jadi, banyak manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia tentunya, teman-teman. Lalu, di sini ada pengertian lingkungan hidup. Kira-kira apa sih itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan makhluk tersebut. Ini mencangkup komponen biotik makhluk hidup dan abiotik benda mati. Nah, di sini ada manfaat menjaga lingkungan hidup. Tentu teman-teman sudah sebagai tugas dan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan sekitar. Kalau kita pandai menjaga lingkungan hidup kita akan mendapatkan banyak hal-hal atau mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita kalau kita pandai menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, adanya keseimbangan ekosistem. Lingkungan yang sehat akan mendukung keberlanjutan ekosistem di permukaan bumi. Kedua, adanya kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih mengurangi resiko penyakit. Ketiga, sumber daya untuk masa depan. Menjaga lingkungan berarti melestarikan sumber daya bagi generasi mendatang. Dan ada juga tantangan dan masalah yang dihadapi oleh manusia dalam menjaga atau mempertahankan pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Artinya, akan adanya penurunan kualitas yang disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya di sini adanya polusi udara, air, dan tanah yang tercemar oleh limbah industri dan aktivitas manusia lainnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Akan adanya tercemar oleh polusi udara yang gak baik, bahkan air yang menjadi sumber bagi kita bagi manusia untuk keperluan sehari-hari itu akan terganggu oleh pencemaran tersebut. Nah, contoh yang kedua juga ada deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran akan menyebabkan hilangnya habitat satwa dan mengganggu siklus karbon. Nah, contoh ketiganya kehilangan keanekaragaman hayati. Banyak spesies tumbuhan dan hewan terancam punah akibat kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan. Jadi, tantangan atau masalah yang dihadapi kan berakibat fatal dan berakibat menjadi tantangan bagi manusia dalam menanggulanginya. Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang buruk akan merusak berbagai banyak spesies tumbuhan dan hewan lainnya. Ketiga, kerusakan ekosistem. Itu adalah contoh-contoh tantangan yang dihadapi oleh makhluk hidup manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Nah, apa aja upaya yang harus kita lakukan? Upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh upaya yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama adanya pengelolaan yang berkelanjutan. Artinya, manusia harus menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Kedua, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Kedua, adanya kebijakan dan regulasi. Contohnya penerapan regulasi lingkungan yang ketat, promosi energi terbarukan. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran. Contohnya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari perilaku yang merusak lingkungan. Jadi teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dan lingkungan adalah aset berharga yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan, kita dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Melalui tindakan sederhana, kita bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi teman-teman, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.